Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menolong kita bahwa kita bertahan hidup karena ada Tuhan yang setiawan, yang menjaga hidup kita, saudara sekalian. Kita tidak kuat, tidak ada seorang pun yang kuat, saudara sekalian, menghadapi situasi seperti ini. Tetapi kita yang beriman kepada Yesus, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia setia. Ia mau menjaga hidup kita dengan amat sangat baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau berjanji memelihara kami dengan kesetiaan-Mu Tuhan. Dan kesetiaan-Mu itu luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sekali ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-22. Mazmur pasal 33 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin. Saudara sekalian, kapan kita melihat kasih setia Tuhan yang begitu nyata? Di Taman Getsemani. Ketika Yesus ditangkap, dia katakan, siapa yang kamu cari? Injil Yohanes. Itu mereka bilang, Yesus orang Nazaret. Terus dia katakan, sayalah orangnya. Kenapa dia bilang begitu? Dia kemudian mengatakan, kalau aku yang kamu cari, yang mau kamu tangkap maksudnya, biarkanlah mereka ini semua pergi, para muridnya. Kecuali Yudas ikut nangkap Yesus. Jadi, saudara sekalian, 11 murid yang lain kemudian
pergi meninggalkan Yesus. Mari kita jangan hanya melihat sisi negatif hal ini, tetapi dari segi positifnya Yesus. Ia tidak pernah membiarkan satu orang muridnya pun celaka. Yang lain nanti kemudian setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus sudah turun, mereka menjadi saksi. Ya itu lain lagi. Sisi yang lain jangan dicampurkan dengan hal ini. Itu sebabnya saya begitu yakin, saudara sekalian. Sesulit apapun hidup saudara-saudara sekalian sekarang, ingat ayat firman Tuhan ini. Yesus itu setia. Oleh karena itu rajinlah menyanyikan nyanyian Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Atau nyanyian yang lain, Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Atau yang paling gampang yang hampir semua kita pasti tahu itu apa? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, ia selalu menemani diriku. Itu kesetiaan Tuhan bagi kita sekalian, saudara sekalian. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada Tuhan. Satu kali saya bermimpi buruk, saudara sekalian. Sampai waktu bangun saya marah-marah kepada diri sendiri. Ya. Datang rombongan orang, bawa parang, mau menyerang saya. Seorang daya. Datang rombongan orang, bawa parang. Saya sedang berdiri di pinggir sungai, saudara sekalian. Di pinggir kali. Dan terus kemudian, jemaat sudah pernah mendengar cerita saya itu. Terus kemudian, saya ketakutan. Itu yang saya tidak pernah bayangkan. Dosa apa yang saya bikin kok bisa jadi ketakutan? Takut saya loncat ke dalam air, saudara sekalian. Aneh. Dalam air saya bisa bernafas. Jadi lepas saya daripada musuh itu, saudara sekalian. Bangun saya kemudian tengkilah nama Yesus. Roh ketakutan, roh yang membuat saya lari loncat ke air, ke sungai. Saya bilang, keluar dalam nama Yesus. Jengkel saya dengan diri sendiri. Ya. Terus sesudah itu saya tidak pernah mimpi begitu lagi. Rupanya Roh Kudus sudah transfer kepada saya untuk membuat saya menjadi orang yang berani. Saudara sekalian, perhatikan baik firman Tuhan ini. Pegang teguh seumur hidup kita, saudara sekalian. Ingat kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia itu kasih setia apa? Tuhan Yesus setia memelihara hidup kita. Kalau kita sudah menjadi domba-dombanya, kata firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa gembala yang baik itu sudah menyerahkan nyawanya ganti domba-dombanya. Kalau Yesus menyerahkan nyawanya untuk hidup saudara-saudara sekalian, apalagi sembako, apalagi pakaian, apalagi semua. Itu sebabnya saya, sesusah apapun hidup saya percaya kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus itu setia. Mari lebih perbanyak lagi menyanyikan nyanyian yang menyatakan kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara sekalian. Jangan pernah putus asa. Dan apa katanya dalam bagian paragraf yang kedua? Seperti kami berharap kepadamu. Jadi ada timbal balik saudara sekalian. Jangan sudah berteriak-teriak terus. Tuhan, Engkau setia Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Tapi di hati sudah putus asa. Tidak bisa begitu. Tetap berharap dan gantungkan kaitan harapan saudara. Kaitkan harapan saudara. Pegang teguh gagang salib itu. Di sana pengharapan saudara teguh. Dan saudara tidak pernah akan goyah. Malam hari ini saya mengajak saudara sekalian. Tuliskan di kepala kita, di hati kita. Tuhan Yesus itu setia. Yohanes 10 ayat 11 mudah diingat. Ya. Yohanes 10 ayat 11 mengatakan bahwa gembala yang baik sudah menyerahkan nyawanya ganti domba-dombanya. Itu apa? Lihat saudara, lihat Daud. Datang singa,
datang beruang yang mungkin berapa kali berat badannya. Dengan berani dia dibawa urapan Roh Kudus. Katanya, saya pegang jenggotnya, saya banting sampai mati. Apalagi Yesus. Sedangkan Daud pada masa mudanya bisa buat itu, apalagi gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, dia akan melindungi kita dari segala yang jahat dan membuat kita bisa bertahan sampai ke garis akhir. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa Tuhan kami. Oleh sebab itu kami sekarang tidak akan pernah putus asa, tidak pernah akan kecewa, tidak akan pernah patah semangat. Karena kami beriman kepada Yesus yang kasih setiamu tidak pernah berakhir sampai kami mengakhiri perjalanan hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.